Oke, terakhir kita sudah selesai bahas predikat dan subjek. Hari ini kita masuk ke materi ya. Yang ini. Kita masuk mulai dari structure, chapter 2. Chapter 1-nya kan listening, kita lewati dulu. Kita ke chapter 2, mulai dari unit 1, parts of speech ini ya. Nah, yang ini. Chapter 2, unit 1, part of speech. Part of speech itu apa? Part of speech, ada yang tahu? Part of Parts of speech itu jenis kata ya. Jadi ada noun, ada verb, adjective dan seterusnya. Itu parts of speech jenis kata. Oke, ini teorinya kita bahas sekilas. Jadi yang pertama nouns, noun sudah pernah kita bahas sih dulu kata benda. Tapi ini ada beberapa teori lagi kita baca ya. Nouns function as the subject of a verb. Nah ini juga sudah kita pelajari. Noun bisa berfungsi sebagai subjek. Contoh, your participation is expected and appreciated. Ya, ini sebetulnya bukan noun sih, tapi ini noun phrase. Maksudnya noun di sini itu yang nominal group ya. Jadi nominal group bisa berfungsi sebagai subjek. Next, B. Nouns function as the object of a transitive verb or a prepositional verb. Jadi, noun atau nominal group bisa juga berfungsi sebagai objek. Objek itu ada dua macam di sini, yaitu object of a transitive verb, objek yang muncul setelah transitive verb, atau object of a prepositional phrase, objek yang muncul setelah preposition. Sorry, bukan prepositional phrase ya, preposition. Jadi, contoh ini ya, the conference organizers needed a proposal. Ah, needed ini kan verb, ini predikatnya. Kemudian, a proposal ini objek. Kemudian, he was very interested in the new product. In itu kan preposition. The new product ini noun phrase atau nominal group. Ya, ini seperti ini disebut object of preposition. The new product ini object of preposition, yaitu objek yang muncul setelah preposition. Berikutnya yang C, noun function as the subject complements or object complements. Kita lihat contohnya. Martha is the head of the research department. Jadi ini head of the head of ini adalah subject complement. Sebetulnya ini objek, tapi di dalamnya itu ada apa ya? Head atau noun yang merupakan inti ya, itu berarti subject of complement. Colin called bawahnya. Colin called himself a failure after the project failed to impress the president. Failure ini adalah objek complement. Jadi kalau objek langsung itu himself, Colin subjek, called predicate, himself ini objek-objek langsung. Nah, kalau failure ini objek juga, tapi objek komplement kira-kira kalau bahasa Indonesia itu istilahnya objek penyerta gitu ya. Atau objek kedua, bukan objek langsung. Objek tak langsung. Next, nouns can be modified by determiners, adjective, or other nouns. Nouns kata benda bisa dijelaskan oleh determiner, adjektif, atau oleh noun. Determiner itu eh saya determiner, oke sebentar. Saya jelaskan sedikit. Determiner itu eh, penunjuk. Determiner itu fungsinya menunjukkan apakah sebuah noun itu determiner fungsinya menunjukkan apakah sebuah noun itu tertentu atau tidak. Tertentu atau tidak tertentu. Contohnya, determiner itu contohnya artikel. Contohnya on the ini ya. Udah kita belum belum kita bahas ya kemarin.
Terus contohnya, ini yang sudah kita bahas. Possessive adjective. Ini determiner juga. My, your, dan seterusnya. Kemudian ada juga possessive pronoun. Bukan. Possessive, sorry, salah. Apa namanya? Demonstrative adjective. Contohnya, apa kemarin? Masih ingat? Demonstrative adjective contohnya this, that, this, those. Oh ya, yang possessive adjective ini selain my, your, our, that juga bisa juga gini nih. Tinas, punyanya Tina artinya. Atau Australius, punyanya Australia. Nah, ini termasuk possessive adjective juga. Dan seterusnya ini beberapa contoh determiner. Jadi menunjukkan apakah noun itu tertentu atau tidak tertentu. Nah, kan kalau noun phrase itu kan saya ingatkan lagi ya. Noun phrase itu di dalamnya ada satu noun yang merupakan inti yang disebut head, kemudian ditambah dengan modifier atau penjelas. Penjelasnya itu bisa berupa determiner, bisa berupa adjektif, bisa juga berupa noun yang lain. Contoh misalnya some papers, some papers, a 2 hour journey, evening classes. Evening ini termasuk noun, evening classes. Headnya itu classes, eveningnya itu penjelasnya. Penjelas yang berupa noun juga tapi. 2 hour journey ini 2 hour ini dianggap adjektif. Nya ini yang determiner. Some paper some-nya ini juga determiner. Itu penjelasan tambahan tentang noun. Berikutnya verbs. Yang pertama ada intransitif dan ada transitif. Intransitif itu adalah verb yang followed by a complement and adverb. Kalau transitive verb are followed by object. Jadi kalau transitive verb itu verb yang membutuhkan objek. Kalau intransitif itu tidak membutuhkan objek. Nah, makanya biasanya dia diikuti dengan complement atau adverb atau diikuti prepositional phrase. Bukan objek ya, bukan objek langsung. Contoh, Mr. Gray became chairman. Ini became ini intransitif. Chairman-nya ini bukan objek, tapi complement. Equatorial countries stay hot. Nah, hot ini bukan objek, tapi ini complement. Electronic transfers of money happen instantaneously. Instantaneously ini adverb, bukan objek. He works for the government. Nah, for the government ini prepositional phrase. Yang dicetak miring ini ya. Terangannya di sebelah kanan yang di dalam kurung. Berikutnya, transitive verb ini verb yang membutuhkan objek. Jadi diikuti objek. Tim wrote the report. The report ini objek. Berikutnya, model. Model itu ini ya. Can, may, must, eh, should, would, could, will. Nah, itu termasuk model. Jadi, model verbs are followed by the same pair infinitive. Model itu diikuti V1 murni gitu kira-kira. Verb one tanpa to, tanpa to di depannya, tanpa s di belakangnya, bukan verb ing juga, bukan verb to, bukan verb three, tapi V1 murni atau di sini disebut bare infinitive. Contohnya see ya, ini bare infinitive. Will ini model, we will see you tomorrow. Will ini model, diikuti see, diikuti V1 murni. Oke, kita bahas di sini biar lebih lengkap ya. Jadi teorinya mode itu diikuti V1 murni. Misal model itu contohnya can, may, must, can, may, must, will, would sama bentuk lampunya. Should. Oh ya, tadi ada yang kurang. Shall. Can, may, must, will, shall. Terus bentuk lampunya. Would, should, could, might. Ya, ini contoh-contoh model.
Ini diikuti V1 murni misalnya take ini. Boleh, betul ini. Tapi kalau V1 tapi nggak murni misalnya takes gini, salah. Nggak boleh pakai S takes-nya. Ini contoh yang salah. Atau misalnya pakai to juga nggak boleh. Must to take ya, gitu nggak ada. Atau pakai verb to, took, nggak boleh. Salah ini. Atau pakai verb three, taken, itu nggak boleh juga, salah. Atau pakai verb ing, taking, ini nggak boleh, salah juga. Jadi ini yang betul cuma yang pertama ini, take, ini betul. Gitu ya. Jadi can take boleh, may take, must take, shall take, would take betul. Tapi kalau takes pakai s nggak boleh. Can takes nggak ada, may takes, must takes pakai itu juga nggak boleh. Must to take nggak boleh, will to take, shall to take nggak boleh. Salah itu. Pakai verb to, will took nggak boleh, shall took, would took gitu ya. Verb to, verb ing juga nggak boleh. Ya ini model itu seperti ini. Berikutnya, auxiliary verb be and have are followed by past participle and in the passive mood and the present or past perfect tenses. Bentar, ini agak agak membingungkan. Kita bahas satu persatu aja. Auxiliary verb be itu bisa diikuti past participle atau verb 3 dalam kalimat pasif. Atau present, gini aja, satu persatu ya. Auxiliary verb di sini yang dibahas ada dua, yaitu be dan have. Yang be dulu kita bahas, biar nggak membingungkan, kita bahas satu persatu. Jadi auxiliary verb be itu bisa diikuti verb ing atau bisa juga diikuti verb 3. Kalau diikuti verb ing itu contohnya misalnya is reading. Ini berarti tensesnya present continuous. Kalau ini be plus verb 3 itu muncul dalam kalimat pasif. Contohnya misalnya was taken, diambil gitu artinya. Ini kalimat pasif. Kemudian yang auxiliary verb have. Have itu kalau tadi be itu bisa is, bisa was, bisa were, bisa are gitu ya, bisa been juga. Nah, kalau have itu bisa juga has, bisa juga had gitu maksudnya. Have ini diikuti verb 3 untuk perfect. Kalau have taken itu berarti present perfect. Kalau had taken itu berarti past perfect. Contoh misalnya had 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 written, telah ditulis, telah menulis, sorry, telah menulis. Ini berarti past perfect tenses-nya. Ya, itu. Jadi, sekali lagi auxiliary verb be dan have bisa diikuti verb ing, auxiliary verb be bisa diikuti verb ing, bisa juga diikuti verb 3. Kalau have itu harus diikuti verb 3. Kalau di sini contohnya the report was written. Nah, ini was diikuti written berarti pasif. Be diikuti verb 3 berarti pasif. Laporan itu ditulis oleh Miss Jones. Yang bawah, the client has decided berarti has diikuti verb 3 decided berarti ini present perfect, telah menulis, telah ya, klien itu telah memutuskan untuk menentang perubahan rencana. Next, I. Imperatif kalimat perintah. Kalimat perintah dibentuk dengan V1 murni diikuti verb,
kemudian V1 murni diikuti objek. Biasanya tidak ada subjeknya. Kalau negatif, tambahkan do not gitu ya. Misalnya, contact me, hubungi aku gitu. Do not leave, jangan tinggalkan. Jadi, contact ini bentuk V1 murni, leave ini bentuk V1 murni. Nanti kalimat perintah diawali dengan V1 murni, kemudian diikuti objek contact me ya, me ini objek. Kalau negatifnya ditambahkan do not di depannya. Kalau leave that book itu kalimat perintah artinya tinggalkan bukunya. Tapi kalau do not leave jangan tinggalkan bukunya. Next, pronoun. Pronoun sudah kita bahas. Adjective dan adverb juga sudah kita bahas. Conjunction and preposition nanti kita bahas di unit 8. Tapi sekilas, preposition sudah kita bahas ya. Conjunction itu kata sambung. Conjunction, contohnya ini. Conjunction itu kata sambung, contohnya misalnya yang berdasarkan waktu, before. Atau sebab akibat, because. Atau while, sementara. Kayak gini-gini ya, dan seterusnya. Kata sambung. Berikutnya, interjection. Ini jenis part of speech yang lain. Interjection itu seruan, kayak sebetulnya ya kadang tidak ada artinya, kayak cuma oh kayak gitu gitu. Kalau ini oh no, the photographer is out of ink. Oh no, ini juga termasuk interjection. Atau kalau misalnya kita tiba-tiba kena listrik, kena strom gitu, terus au, nah gitu itu interjection. Kayak nggak ada artinya sebetulnya interjection itu. Oke, itu penjelasan untuk parts of speech. Sampai di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada, berikutnya exercises ini kalau kita bahas semua ini waktunya nggak cukup karena kita cuma 16 tatap muka, jadi yang ini kita lewati. Untuk exercises yang ini silahkan kalian kerjakan sendiri. Kalau ada kesulitan, silahkan ditanyakan besok di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan bahas yang ini latihan. Ini kok ada part 5, saya ingatkan lagi ya. Kan eh, TOEIC, tes TOEIC itu ada 7 bagian, ada 7 part. Part 1 sampai 4 itu untuk listening, part 5 dan part 6 itu untuk structure, part 7 itu reading. Nah, sekarang kita sedang belajar structure, sehingga latihannya ya part 5 sama part 6. Oke, kita ke yang ini dulu, part 5. Kita kerjakan bareng-bareng dulu ya. Number one, the critic complained that the movie was full of theater and was unwatchable. Full of apa ini? Of itu preposition, nah biasanya diikuti noun, sehingga jadi object of preposition. Mana nih jawabannya? Yang noun yang mana? Number one, jawabannya apa? Full of violent alpha, violence yang Bravo, atau violently yang Charlie, atau more violent yang Delta. Oh ya, kita bikin kesepakatan ya. Kalau A ini kita sebut alfa, B kita sebut Bravo, C kita sebut Charlie, D kita sebut Delta gitu biar jelas. Karena kalau cuma Bravo, kalau cuma B atau B, D itu kadang kurang jelas. Jadi kalau kalian mau jawab A, katakan alfa. Kalau B, katakan Bravo. Kalau C, katakan Charlie. D, katakan Delta. Oke, number one apa ini jawabannya? Was full of apa? Bravo ya, full of silence, betul. Ya, artinya penuh kekerasan. Nah, violence ini noun ini, artinya kekerasan. Para kritikus mengeluhkan bahwa film tersebut penuh dengan kekerasan dan unwatchable, tidak bisa ditonton. Number two, the stocks have done really well since I bought them.
Apa ini? Titik-titiknya ini isinya kira-kira noun atau adjektif atau adverb atau apa? Ya, saya ingatkan lagi ya. Ini well itu adverb. Kemarin udah kita bahas belum ya? Oke, kalau belum ya berarti sekarang kita bahas. Jadi, kemarin kita sudah bahas bedanya adjektif dengan adverb. Adjektif itu menjelaskan noun, adverb itu menjelaskan verb. Kemarin sudah kita bahas itu. Nah, sekarang gini, adjek adverb itu biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran li. Adverb itu biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran le. Misalnya slow. Aduh, kok jadi kecil ini? Misalnya slow artinya lambat. Nah, kalau adverbnya slowly artinya dengan lambat. Kemudian beautiful, nah, ini yang kita contohkan kemarin. Artinya cantik. Kalau adverbnya beautifully artinya dengan cantik. Adverb itu biasanya cuma mengartikannya dari adjektif terus ditambah dengan, ditambah kata dengan. Slow itu lambat, slowly dengan lambat. Beautiful, cantik, beautifully dengan cantik. Gitu ya. Sekali lagi, adverb itu biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran li. Tapi ada beberapa yang tidak mengikuti aturan itu atau irregular namanya. Irregular. Contohnya misalnya good itu adverbnya bukan goodly, tapi well. Kemudian ada yang sama, fast. Adverbnya bukan fastly, tapi sama, fast. Hard. Adverbnya bukan hardly, tapi hard. Ya, gini ya. Terus tambahan lagi. Kemarin itu saya sebutkan adverb itu fungsinya menjelaskan verb. Tapi sebetulnya kurang lengkap ini kalau cuma menjelaskan verb saja kurang. Yang lengkap, adverb bisa menjelaskan verb, bisa menjelaskan adjektif, atau bisa juga menjelaskan adverb yang lain. Jadi adverb menjelaskan adverb juga, itu juga bisa. Oke, kembali ke soal yang tadi. The stocks have done titik well. Nah, ini well ini adverb. Di sini titik-titiknya ini menjelaskan well. Berarti ini titiknya ini isinya juga harus adverb. Mana nih yang adverb? Pilihan jawaban A, B, C, D yang adverb yang mana? D. D apa Pak tadi? Delta. Delta apa Bravo? Delta. Delta ya. Ya, Betul. betul Delta. Tadi saya bilang adverb itu biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran le ya. Berarti astonishingly ya ini adverb. Kalau yang Charlie, astonishing ini adjektif. Next, number three. I take my new position very much. Ayo apa ini? Alpha. Alpha ya, I like. Ini verb atau preposition kemarin sudah kita bahas. Like itu bisa berfungsi sebagai verb, bisa berfungsi sebagai preposition. Kalau like artinya suka berarti itu verb. Kalau like artinya seperti berarti itu preposition. Ini verb atau bukan? Atau preposition like-nya? Verb. Verb ya, berarti di sini fungsinya sebagai predicate. I like my new position. I-nya subjek, like-nya predicate, my new position itu objek. Ya betul alpha ini. Next, number four. We receive good titik from the consultant. Good apa? Ini masalah vocab aja sih. Kami menerima titik-titik yang baik dari konsultan. Menerima apa biasanya dari konsultan itu menerima adjustment, adaptation, advice, atau advice. Yang mana jawabannya? Charlie advice. Charlie. Eh, Kalau yang Delta advice ini apa bedanya dengan yang Charlie? Ini yang Charlie advice-nya pakai C, kalau Delta advice-nya pakai S. Bedanya apa?
Kalau yang Charlie advice pakai C ini noun artinya saran atau nasihat. Kalau yang Delta advice pakai S ini verb artinya menasihati atau menyarankan. Itu ya. Ya, ini betul Charlie. Charlie advice ini noun. Kami menerima saran yang baik dari konsultan. Oke, next number five. There is an increasing rate in our product since the new publicity campaign. There is an increasing apa ini? Ada titik-titik yang meningkat, increasing itu meningkat. Ada titik-titik yang meningkat dalam produk kita sejak promosi, tidak diiklankan, tidak dipromosikan. Mana nih jawabannya? Ini tentunya harus noun karena increasing artinya meningkat ini kan adjektif. Adjektif itu menjelaskan noun. Nah, ini berarti harus noun ini. Mana? Al- Alpha ya, interest artinya apa ya? Ketertarikan atau minat. Iya, Ada minat yang meningkat dalam produk kita sejak dipromosikan. Ya, betul apa? Sebentar, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak belum. ada. Oke, berikutnya nomor 6 sampai nomor 10, sampai nomor 15 ini silahkan dikerjakan dulu untuk latihan ya. Baik. Eh, 10 nomor ini ya berarti. Saya kasih waktu 10 menit. Silahkan dikerjakan pakai materi kalian sendiri. Nomor 6 sampai 10, 10 menit waktunya.
Maaf, tadi masih ke-mute ya, suara saya nggak terdengar ya tadi ya. Saya ulangi. Tadi video sama audionya belum saya klik. Tadi belum terdengar ya suaranya, maaf. Saya ulangi. Number six, because of its unpleasant images, new advertising campaign has proved to be very karena gambar yang tidak enak, iklan yang baru itu terbukti sangat jawabannya nih ya. Jadi sudah saya bahas tapi belum saya klik video dan audionya. Jadi nggak kedengaran. Kontroversial. Number seven, this workshop are going to be titik. Jawabannya Charlie beneficial, menguntungkan. Workshop ini akan menguntungkan untuk orang-orang gitu ya. Oke, sekarang number 8. The IT department debugs the computer system on a titik basis. Apa ini jawabnya? Number 8. Nomor 8, jawabannya apa? A. Regularly. A. Regularly. Sebentar. Ini kan titik basis. Basis itu ini noun di sini. Terus titik ini berarti menjelaskan basis, menjelaskan noun. Kalau menjelaskan noun itu biasanya kan adjektif. Adjektif itu fungsinya menjelaskan noun. Jadi titiknya ini harus diisi adjektif. Jangan yang alpha, regularly. Ini kan adverb. Salah yang alpha. Yang betul apa? Adverb itu biasanya dibentuk dari adjektif ditambah akhiran li. Iya, berarti bravo ini regular ini adjektif. Jawabannya nih on a regular basis gitu. Next, number 9. John woke up apa ini? Titik again. John bangun titik lagi dan ketinggalan rapat. Apa jawabannya number 9? Gampang tuh ini. Woke up apa jawabannya? Hmm, D. Pak. Let. Ya, delta ya, late. Sebentar. Ya, betul. Betul delta ini jawabannya late. Tapi sebentar. Late ini. Late ini adjektif atau adverb? Ini kan John woke up titik-titik. Titiknya ini kan berarti menjelaskan woke up. Woke up ini kan verb. Ah, menjelaskan verb kan harusnya pakai verb. Pakai adverb. Kemarin saya kasih contoh. She sings beautifully ya. Beautifully adverb menjelaskan verb sings. Kalau ini titik-titiknya ini menjelaskan verb woke up loh. Berarti ini harus adverb. Late itu adjektif atau adverb? Late itu bisa adjektif, bisa adverb. Kalau di situ late-nya adverb sih itu. Tapi sebetulnya late itu bisa berfungsi sebagai adjektif, bisa berfungsi sebagai adverb. Sama kayak yang ini. Fast itu bisa adjektif, bisa adverb. Hard bisa adjektif, bisa adverb. Late itu juga bisa adjektif, bisa juga adverb. Kalau late yang tadi, book up late. Nah ini late-nya adverb berarti. Next, number 10. TT at the airport by 5 o'clock. Apa ini? Jawabnya. Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Number 10, C. Pak. Charlie. Charlie ya. eh Tolong kalau jawab, kalau A katakan Alpha gitu ya. Kalau B katakan Bravo. C Charlie, D Delta gitu biar jelas. Sekali lagi number 10 apa jawabannya? Charlie, Pak. Oh Charlie ya. C ini being berarti maksudnya. Ini kalau jawabannya Charlie itu salah. Karena ini kan kalimat perintah. Ini tuh disuruh berada di airport sebelum jam 5 untuk bertemu sales dari Star Corps. Star Corps. Jadi ini tuh kalimat perintah. Kalimat perintah harusnya pakai V1 murni. Bravo ini yang betul. Be at the airport artinya beradalah di airport atau pergilah ke airport gitu ya.
beradalah di airport sebelum jam 5 untuk bertemu klien. Karena janjian ketemu kliennya jam 5, jadi sebelum jam 5 harus sudah sampai airport gitu maksudnya. Bravo yang betul. Number 11, please mark the envelope titik to make sure. Tolong tandai amplopnya titik-titik untuk memastikan tidak ada seorang pun membukanya secara tidak sengaja. Apa ini jawabannya? Please mark the envelope apa? Confident, confidential, confide, confidentiality, confidently. Apa ini jawabnya? Bravo, Pak. Bravo. Artinya apa? Tahu nggak? Confidential itu artinya apa? Kalau yang alpha, confident itu artinya percaya diri, pede. Kalau yang bravo, confidential artinya apa? Artinya rahasia. Jadi ini lengkapnya. Tolong tandai amplopnya rahasia. Jadi amplopnya harus ditulis rahasia. To make sure untuk memastikan tidak seorang pun membukanya dengan tidak sengaja. Kalau nggak ada tulisannya rahasia, sembarang orang bisa lihat terus buka. Tapi kalau ada tulisannya rahasia, kan orang mau buka jadi takut. Ya, next, number 12. Martina hardly ever titik reports on time because he is very lazy. Apa ini masalah vocab aja sih kalau ini. Submit, submerge, support, supposes. Mana ini yang betul? Gampang ini. Number 12 apa jawabannya? Hardly itu artinya hampir tidak. Martina hampir tidak pernah titik-titik laporan tepat waktu karena dia sangat malas. Apa jawabannya? Tidak pernah titik-titik laporan. Alfa, Pak. Alfa ya, submit. Submit itu artinya apa? Mengumpulkan atau menyerahkan. Martina tidak Mengirimkan. ya mengirimkan. Martina hampir tidak pernah menyerahkan laporan tepat waktu. Oke, next. Number 13. A titik with you. Enteng, gampang ini. I apa? Agree kan artinya setuju. I titik with you. Aku setuju dengan kamu. Dan berpikir bahwa kita harus menerima sarannya. Aku setuju denganmu. Apa ini? Alfa, Pak. Alpha ya, ini yang verb. Kalau yang Charlie Delta ini nggak bisa. Tidak bisa menjadi predikat yang Charlie Delta. Bravo bisa menjadi predikat, tapi kan jadi past tense. Ini kan ngomongin sekarang, jadi harus present. Alpha yang betul. Next, 14. Jacobs, Jacobs event planning, Jacobs event planning business has been doing very titik. Very apa? Gampang. Very goodly atau very well atau very best. Very better. Yang mana? Bravo, Pak. Bravo ya, very well. Ya, gampang ini. 15. The crowd settled down and grew titik as the keynote speaker began her speech. Apa jawabannya? The crowd settled down and grew quietly, as quiet, quiet atau as quietly. Sulit Pak ini. Charlie, Pak. Charlie ya, ini agak berbeda dengan biasanya. Grew ini verb ya, biasanya verb itu diikuti adverb quietly, tapi di sini salah. Betul yang Charlie quiet. Jadi khusus untuk grew sebetulnya ada yang lainnya juga sih. Ada beberapa verb itu yang tidak diikuti adjektif, tidak diikuti adverb, tapi diikuti adjektif. Saya kasih contoh nanti
Di belakang akan kita bahas lebih detail. Jadi gini ya, beberapa biasanya ini dulu. Biasanya verb itu diikuti adverb. Biasanya, contohnya gini, she sings beautifully. Nah, gini. Jadi sings ini verb, beautifully ini adverb. Biasanya gitu. Tapi ada beberapa verb tertentu yang diikuti adjektif. Contohnya, misalnya she looks beautiful. Nah, ini kan eh, looks ini kan verb, tapi dia tidak diikuti adverb, tapi diikuti adjektif. Beautiful ini adjektif. Gini ya. Nanti ini akan kita bahas lebih detail di belakang. Sementara ini dulu. Oke, lanjut yang tadi. Oh, ini sudah nomor 15. Untuk yang part 5 sudah selesai kita bahas. Sebelum ke part 6 ada pertanyaan. Belum Ah, ada, Pak. belum ada. Oke, saya ingatkan lagi untuk structure itu kan ada dua jenis latihan. Yang part 5 itu melengkapi kalimat. Kalau yang part 6 itu melengkapi teks. Yang seperti ini. Jadi ini ada teks, tapi ada beberapa kata yang dihilangkan. Nah, kita disuruh melengkapi. Nanti di unit 2 kita latihannya part 5 dan part 6 juga. Unit 3, unit 4 dan seterusnya sampai structure selesai. Kita akan latihan dua jenis soal yaitu part 5 melengkapi kalimat, part 6 melengkapi teks. Oke, yang ini sekarang kita kerjakan bareng-bareng dulu. Kita baca dulu ya. Stretching is a very important part of your exercise routine. Many fitness experts say that stretching after you exercise is actually more important than before exercising. However, many people do not bother stretching after their workout. They say they are they say that they are too titik-titik after their workout. Itu apa ini? Mereka bilang mereka terlalu titik-titik setelah berlatih. Itu apa? Charlie ya, tired artinya capek. Mereka bilang terlalu capek. Tadi di atas tadi disebutkan stretching atau peregangan itu penting. Banyak ahli pakar pakar fitness mengatakan peregangan yang sesudah berlatih itu lebih penting daripada yang sebelum berlatih. Tapi banyak orang itu nggak melakukan peregangan setelah berlatih. Mereka bilang mereka terlalu capek, Charlie betul ya, setelah berlatih. Stretching has many benefits too. For example, it helps you avoid painful cramps in your muscles. Peregangan itu mempunyai banyak keuntungan. Contohnya, menghindarkan kita dari kram otot. If you don't stretch, you could have tight and your sore muscle the next day. Kalau kita nggak stretch, besoknya bisa sakit, otot-ototnya terasa sakit. It helps to take your flexibility as well. It, it helps apa ini? Membantu improve make exercise stimulates your flexibility. Masalah vocab aja nih. Yang paling tepat mana? Improve your flexibility, make your flexibility, exercise your flexibility atau stimulate your flexibility. Yang mana? Alpha, Bravo, Charlie apa Delta? Jadi stretch tadi, peregangan tadi membantu titik-titik kelenturan. Flexibility itu kelenturan. Selain berguna untuk yang tadi itu,
Stretching itu juga berguna untuk membantu apa? Improve, make exercise atau stimulate, membantu apa? Flexibility itu kelenturan, membantu memperbaiki, improve ini ya, atau meningkatkan. Bukan membuat, atau bukan melatih, atau bukan merangsang. Stimulate merangsang, exercise melatih, make membuat. Tapi yang betul yang alpha meningkatkan, memperbaiki atau meningkatkan. Next, number three. Finally, it is also a good way to relax and wind down after the exercise. Nah, ini kayak tadi teorinya. Exercise itu noun, titik-titiknya ini menjelaskan exercise, menjelaskan noun. Berarti harus adjektif. Mana yang adjektif? Number three, yang adjektif mana? Kalau yang Charlie, strenuously, ini kan adverb. Yang Delta, strenuousness, pakai ness di belakang ini biasanya noun. Salah. Berarti yang betul yang bravo, strenuous. Kalaupun kita nggak tahu artinya dari bentuknya gini kan kelihatan. Bisa kita jawab dengan betul. Oke, sekarang yang ini. Teks untuk nomor 4 sampai nomor 6. Silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 5 menit karena perlu membaca teks jadi agak lama. Silakan dikerjakan waktunya 5 menit. Terus nanti kita bahas. Oke, yang pertama simple present itu untuk kebiasaan atau hal yang kebenaran umum. Contohnya he takes the subway to work every day ya. Kalau ini regular activity atau kebiasaan. Pakai simple present tense. Berikutnya, use present progressive atau present perfect untuk kegiatan yang sedang berlangsung. He is attending a meeting right now. Saat ini tuh dia sedang menghadiri rapat. Is attending ini present continuous atau present progressive. Next, use present perfect for a situation where things that happen in the past have a result in the present. Gunakan present perfect untuk menjelaskan kejadian yang berlangsung di masa lampau, tapi hasilnya masih berdampak saat ini. The present perfect after goes with just not yet for since. Biasanya atau cirinya present perfect itu ada just atau not yet atau for since atau ever atau never atau first time, second time, this week and so forth dan seterusnya. Ini kayak semacam clue, petunjuk eh, yang apa supaya kita menggunakan kapan kita menggunakan present perfect. Kalau ada since, ada never kayak gini-gini, ada first time, second time dan seterusnya ini biasanya kita gunakan present perfect. Contoh, he has just finished his lunch. Nah, contoh pakai just ini toh. Kita gunakan present perfect pakai have atau has diikuti verb 3. Berikutnya yang past simple, past continuous sama past perfect. Past simple untuk menunjukkan kejadian di masa lampau. She attended several conferences in Europe last year. Dia menghadiri beberapa konferensi di Eropa tahun lalu, last year. Nah, kalau tahun lalu berarti di masa lampau berarti gunakan past tense. Kalau past simple pakai verb to, attended. Gunakan next, bravo. Gunakan past progresif atau past continuous untuk menunjukkan action in progress in specific moment in the past. Kejadian yang masih yang sedang berlangsung tapi pada waktu yang lalu. Pada waktu yang lampau ada sebuah kejadian yang sedang berlangsung. Nah, itu gunakan past continuous. Contohnya, she was working late night when her boss called. Dia sedang bekerja lembur ketika bosnya menelpon. Jadi ini sudah berlalu kejadiannya mungkin kemarin atau mungkin seminggu yang lalu. Nanti
pas bosnya nelpon itu dia sedang bekerja lembur. Jadi kejadian yang sedang berlangsung eh, di waktu yang lampau. Waktu yang lampau itu ditunjukkan when her boss called. Nah, ini kan berarti lampau. Ketika bosnya menelpon, called-nya ini waktu berarti kan simple past. Yang di belakang ini called ini simple past tapi was working ini past continuous. Next, use past perfect untuk sesuatu yang eh, telah selesai di waktu yang lampau. She had finished the report when the power went out. Dia telah menyelesaikan laporan ketika listrik mati, ketika mati lampu. Nanti pas pada saat lampu mati, pet gitu tuh, dia laporannya sudah selesai. Berarti past perfect itu digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sudah selesai di masa lampau. Di masa lampau sudah selesai. Next, future. Uh, ada will dan ada beberapa kata yang menunjukkan bermakna future. Contohnya ini yang will. I will accept your offer. Aku akan menerima tawaranmu. Nah, ini kan future. Sekarang belum menerima, nanti maksudnya. Aku nanti akan menerima tawaranmu. Next, use be going to for future action and events already planned. Gunakan be going to. Be itu bisa SMR whisper ya, misalnya is going to, are going to, atau am going to untuk menunjukkan kejadian di masa yang akan datang tapi sudah direncanakan. Jadi sebetulnya be going to itu artinya hampir sama kayak will. Bedanya kalau be going to itu memang sudah direncanakan, jadi lebih pasti. Misalnya Ah, contohnya gini, bedanya will dengan going to. I will be uh, apa ya, a YouTuber misalnya. I will be a YouTuber itu cuma keinginan aja. Aku pengen jadi YouTuber. Tapi kalau sudah belajar banyak dan sudah menyiapkan beberapa materi dan sudah direncanakan mulai misalnya mulai tanggal 1 bulan depan, aku mulai nge-live, mulai siaran langsung YouTube misalnya gitu. Mulai ngevlog misalnya. Nah, kalau sudah lebih pasti gitu, gunakan ini. I am going to be a YouTuber misalnya gitu. Itu lebih pasti karena sudah direncanakan. Berikutnya, present simple. Ini ada beberapa present simple bentuk present, tapi maknanya future. Contohnya, the moment he arrives, we will leave for the airport. Pada waktu dia tiba, kita akan berangkat ke airport. And the moment he arrives, arrive-nya ini bentuknya present. Tapi ini tuh maknanya future. Sekarang ini dia belum tiba. Nanti maksudnya itu nanti kalau dia tiba kita akan berangkat gitu. Jadi arrives-nya ini bentuknya present tapi maknanya future. Kalau we will live-nya ini memang future. Ya, itu penjelasan untuk tenses singkat saja karena dulu juga sudah kita bahas. Seperti yang tadi, exercise-nya silakan dikerjakan sendiri di rumah. Kalau ada kesulitan di pertemuan selanjutnya, besok besok ini berarti Selasa, Selasa siang, silakan ditanyakan. Oke, kita sekarang ke part 5. Kita kerjakan bareng-bareng dulu. Number one, I hope you titik next year. Nah, gampang ini ada keterangan waktu next year, berarti kan harus future. Yang mana? Ini Alpha sama Charlie ini dua-duanya future ya. Alpha apa Charlie? I hope you take it next year when the Olympic Games comes to my city. Alpha will visit atau Charlie will be visited? Alfa. Alpha ya will visit. Kalau yang Charlie will be visit ini jadi pasif akan dikunjungi. Kalau yang Alpha will visit akan mengunjungi. Ini lebih tepat yang Alpha. Kan I hope you will visit. Aku berharap kamu akan mengunjungi tahun depan ketika akan berkunjung gitu ya. Aku harap kamu akan berkunjung tahun depan ketika Olimpiade ada di kota saya, ada di kotaku. Betul, Alfa. Number two,
The arbitrator titik a very successful contract apa ini? Between husband and the union last week. Nah, ini ada. Kalau ada keterangan waktunya ini gampang. Last week berarti kan harus past tense. Yang mana? Past tense itu pakai verb berapa tadi? Kalau Charlie sama Delta ini jelas salah ya, itu future. Yang betul yang mana? Alpha atau Bravo? Bravo Bravo. ya. Kalau yang Alpha itu present. Salah juga. Bravo yang betul. Number three. Milton Investment Bankers titik such a profitable quarter until last year. Kalau last year berarti harus pas juga. Yang Charlie will salah, Delta ini present juga ini. Salah. Alpha apa Bravo? Had not such a profitable atau had never had such a profitable. Bravo, Pak. Bravo ya. Ya betul Bravo. Saya tambahi penjelasan. Saya tambahi penjelasan sedikit. Jadi untuk melihat tenses itu apakah present, past, atau future. Untuk melihat tenses itu present, past, atau future, eh, perhatikan kata pertama dari predikatnya. Seringkali predikat itu terdiri lebih dari satu kata ya. Kalau dua kata atau tiga kata gitu, lihat kata pertama saja. Itu bisa menunjukkan tensesnya present atau past atau future. Ini maksud saya. Misalnya pilihan jawaban nomor tiga, had not, berarti kan had saja, oh berarti pas. Bravo, had never had, berarti kan had saja, oh berarti pas. Charlie will, berarti future. Delta have berarti present. Itu ya, ini cuma untuk menentukan present, past, atau future. Kalau mau lihat detailnya, present itu juga ada present simple, present continuous, present perfect. Itu harus dilihat semua kata, semua predikatnya dilihat. Tapi kalau cuma untuk menentukan present atau past atau future, itu lihat kata pertama. Jadi, kalau nomor tiga ini ada keterangan waktu last year, berarti kan jawabannya harus pas. Dari kata pertama, misalnya Charlie will, ini jelas salah, ini future. Delta have, ini jelas salah, ini present. Jadi kemungkinan cuma alpha sama bravo. Kalau ini memang yang betul bravo ya. Kenapa yang alpha salah? Karena gini penjelasannya gini kalau itu. Jadi have itu bisa, kemarin udah kita bahas belum ya, bisa berfungsi dua macam. Yang pertama bisa berfungsi sebagai verb, biasanya artinya mempunyai. Kalau dia berfungsi sebagai verb berarti dia predicate. Have yang satunya berfungsi sebagai auxiliary verb, artinya telah atau sudah. Kalau dia have-nya berfungsi sebagai auxiliary verb, ini harus diikuti verb 3. Itu ya. Jadi kalau ada have diikuti verb 3 berarti itu auxiliary artinya telah. Tapi kalau ada have tidak diikuti verb 3 berarti itu verb artinya mempunyai. Atau kalau artinya mempunyai berarti itu verb berarti predicate. Kalau dia artinya telah berarti itu cuma auxiliary verb. Kalau yang ini had not ini salah karena kalau had diikuti not ini berarti ini auxiliary. Jadi kok tidak ada verb 3-nya? Berarti salah. Nah, kalau yang Bravo ini betul head-nya artinya telah, head yang kedua artinya mempunyai. Ya, ini verbnya yang head yang kedua. Ini verb 3 berarti head yang pertama itu auxiliary, head yang kedua ini verbnya. Jadi artinya telah tidak pernah mempunyai atau belum pernah mempunyai gitu artinya.
Next, number four. I will take to study abroad for 1 year once I have saved enough money. Mana nih jawabannya? Number four. Bravo. Bravo. I'm going to study. Ya, betul, bravo. Kalau yang alpha, I will be to study. Ya, enggak boleh ini. Will be to study itu apa? Salah. Bravo yang betul. Kalau Charlie will going, nggak ada will be going. Kalau will be going ini kedobel. Will dan be going to itu kan sama-sama artinya akan. Kedobel ini yang delta. Betul yang bravo. I am going to study gitu jawabannya. Next, number five. Last year, I nah, gampang ini. Kalau rumus yang saya sampaikan tadi digunakan jadi gampang banget. Untuk menentukan sebuah predikat itu tensesnya present atau past atau future, perhatikan kata pertama. Nah, ini kan jadi gampang. Ada keterangan last year berarti harus pas. Ah, Alpha, Bravo, Charlie, Delta, perhatikan kata pertama. Mana berarti jawaban yang betul? Yang kata pertama menunjukkan itu past tense. Yang mana? Bravo. Ya, Bravo tidak diawali dengan was, berarti past tense. Betul, Bravo. Kalau yang Alpha, have, oh berarti present. Charlie, M, ini present. Delta, have, berarti present. Nah, Alpha, Charlie, Delta, present semua ya salah. Betul yang Bravo. Gitu aja, jadi gampang dan cepat. Tapi nggak selalu bisa seperti itu ya. Tapi seringkali bisa. Jadi itu trik, salah satu trik untuk menjawab dengan betul dan cepat, tapi ya tidak bisa diterapkan di semua nomor. Tapi seringkali bisa kita pakai rumusnya. Gitu, sampai di sini ada pertanyaan. Berikutnya harusnya ini nomor 6 sampai nomor 15 dikerjakan, tapi waktunya tinggal dikit untuk PR aja ya. Bentar, saya tulis di sini. Silahkan dikerjakan di rumah sebagai PR. Eh, part 5 nomor 6 sampai 15. Halaman halaman berapa tadi? Nomor 6 sampai 15, halaman 80 sampai 81. Oke, sekarang saya absen dulu.